Hai, selamat pagi. Hari ini 25 Mei 2024. Kemarin tanggal 24 itu ada Rakernas keempat, Rakernas kelima PDIP. Ada 3 pokok bahasan yang disampaikan kepada media tentang bagaimana sikap eksternal internal PDIP, terus merumuskan program-program kerakyatan. Ini brandednya PDIP, program-program kerakyatan. Kemudian pokok bahasan ketiga adalah membahas strategi PDIP pada pemenangan pemilu 2024. Ini menjadi menarik untuk kita lihat sebenarnya apa yang kita lihat dari pidato politik Megawati kemarin. Pesannya cukup jelas dari pidato politik itu bahwa sinyal koalisi Megawati terhadap oposisi. Sinyal koalisi Megawati terhadap oposisi. Itu clear and cut, jelas, dan itu penekanannya dalam bentuk storytelling ya, seperti storytelling pidato itu kemarin sebenarnya, tapi dibuat dengan santai, kemudian menjelaskan bagaimana PDI di masa lalu, saat ini dan ke depan. Itu tegas message-nya, bagaimana demokrasi yang saat ini berada dalam bahaya di tengah adanya dominasi dari kelompok tertentu yang dalam bahasanya Jakarta Push disebut adanya presiden yang tadinya didukung oleh PDIP kemudian secara tacitly mendukung orang lain. Di Jakarta Push pakai kata-kata tacitly, tersembunyi. Nah, bagaimana sebenarnya ini ke depan dari 3 pokok bahasan di dalam raker ini sudah kita lihat kemarin bahwa posisi PDIP dikaitkan dengan sikap eksternal itu jelas, ya, sinyalnya berkoalisi dengan oposisi. Pada bagian lain kalau kita lihat bagaimana ke depan tema yang kedua yaitu tentang merumuskan program-program kerakyatan, itu tentu itu brandednya mereka, itu sesuatu yang sudah given dan itu saya pikir menjadi kelanjutan dari bagaimana oposisi itu nanti di manage. Tentu ada kaitannya karena pertama itu adalah program eksternal, sikap eksternal itu oposisi. Program kerakyatannya tentunya akan menjadi lebih men-challenge pemerintahan yang menang dalam pemilu 2024 ini. Pada bagian lain, program ketiga adalah bagaimana program atau rencana strategi Pilkada 2024. Nah, tentunya program pertama tadi, sikap eksternal, kemudian program kerakyatan, dan bagaimana koalisi atau katakanlah strategi Pilkada 2024 ini tentu akan inline satu sama lain. Sehingga menarik di tengah oposisi, program kerakyatannya, kemudian potensi koalisi yang akan dibentuk pada tahun 2024 ini, Pilkada 2024 ini menarik untuk kita lihat bagaimana sebenarnya PDIP menggambarkan peta politik yang ke depan. Sebagaimana pidato yang disampaikan oleh Megawati sendiri, bagi kita itu cukup clear and cut ya. Ada sesuatu yang saya memakai kata-kata demokrasi in danger itu ada di kepala Ibu Megawati dan PDIP, sehingga ini menjadi tantangan ke depan yang saya percaya bahwa demokrasi akan menjadi lebih dinamis dalam hal ini. Sehingga kalau kita lihat bagaimana media menggambarkan pidato Megawati kemarin bermacam-macam dengan pakai bahasa mereka, menggunakan bahasa mereka, karena storytelling kemarin itu agak mengcapture-nya kita bisa menggunakan bahasa kita. Saya mengatakan bahwa sinyal koalisinya itu ke oposisi. Sehingga kalau kita mau membaca atau melihat bagaimana Jakarta Post menulis ya, Jakarta Post itu menggambarkan Megawati sinyal joining opposition. Jadi sinyalnya join kepada oposisi. To says safeguarding democracy is important. Jadi menjaga demokrasi. Nah, kalau kita lihat dalam berita ini disebutkan bahwa di depan kader PDIP, Megawati kemarin mengatakan untuk harus keluar dari comfort zone, ya, keluar dari zona nyaman. Tujuannya adalah untuk menjaga demokrasi. Itu yang disampaikan Megawati dalam pidatonya yang di-quote oleh Jakarta Post, bahwa dalam hal ini bagaimana sebenarnya penekanan demokrasi itu stressing that democracy require check and balance. Jadi sekali lagi tentu Megawati memahami bahwa
menekankan check and balance itu diperlukan oposisi yang kuat. Coba kita lihat selanjutnya seperti apa. Nah, di sini disebutkan in dealing with the future politics as a party that has a long history. Jadi sebagai partai politik yang punya sejarah panjang, disebutkan bahwa ada beberapa hal yang harus menjadi penekanan untuk pertumbuhan demokrasi. Megawati menyampaikan hal itu pada saat mencalonkan Ganjar Pranowo menjadi calon presiden. Dan disebutkan di sini bahwa Ganjar lost to President-elect Prabowo Subianto by a wide margin atau Presiden Joko Widodo, backed by the PDIP for almost decade. Jadi sudah mendapat dukungan hampir 1 dekade, tetapi tacitly secara tersembunyi mendukung calon yang lain, dalam hal ini yang terpilih saat ini. Dan she also criticized how military and police have been brought back in the politik practice. Jadi di sini juga memang dalam pidato kemarin jelas ya, Ibu Mega menekankan nggak perlu takut kalau ada pun tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok militer dan kelompok-kelompok polisi yang melakukan yang mereka sebut sebagai taking side di dalam proses Pilpres kemarin. Jadi sekali lagi ini sinyal koalisi ini menjadi menarik, koalisi terhadap oposisi ya. Ini menarik untuk ke depan, membuat dinamika pembangunan, kesetaraan, keadilan, kebenaran, kejujuran, pemberantasan korupsi. Karena Ibu Megawati juga mengatakan di kemarin dalam pidatonya, dia nggak memperkirakan bahwa KPK itu menjadi seperti yang saat ini gitu. Demikian juga MK dan seterusnya. Kita menempatkan harapan besar bahwa oposisi yang baik tentu akan menimbulkan check and balance yang baik, sebagaimana dimaksudkan oleh Megawati. Dan kita tunggu saja seperti apa nanti ke depan, dan kita tunggu sampai besok hasil dari bagaimana sebenarnya Rakernas yang membahas 3 pokok tadi itu, sikap eksternal, internal, kemudian program-program mereka, dan kemudian kaitannya dengan ketiga adalah bagaimana strategi pilkada. Ini membuat politik kita menjadi dinamis kelihatannya, dan kemarin dihadiri oleh banyak tokoh yang belakangan joining terhadap PDIP. Sekali lagi kita lihat seperti apa nanti dinamika politik kita. Dan until then, yes, selamat akhir pekan. See you next time. Bye.